Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Aufi Maida. Pada video kali ini kita akan menganalisis salah satu artikel yang berjudul Administrasi Rumah Sakit dengan berisikan pengertian, peluang kerja, serta gajinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis 4 poin. Yang pertama terkait para jenis paragraf dan cara pengembangannya, yang kedua tentang contoh pengaitan paragraf, yang ketiga topik utama artikel, dan yang terakhir adalah tentang ide pokok serta kalimat penjelasannya. Materi yang akan kita bahas pertama adalah menganalisis jenis paragraf dan jenis pengembangannya sesuai dengan materi yang telah diberikan minggu lalu. Yang pertama, saya akan menjelaskan paragraf tentang manajer operasional, yaitu mengatur jalannya operasional rumah sakit sehari-hari seperti jadwal pelayanan, pengelolaan staf non-medis, serta pemeliharaan fasilitas. Jenis paragraf ini yaitu paragraf eksposisi dengan metode pengembangan yaitu definisi dan penjelasan. Yang kedua ada paragraf tentang manajer keuangan rumah sakit. Jenis paragraf ini adalah eksposisi dengan metode pengembangan, klasifikasi tugas dan penjelasan. Di paragraf ini saya dapat mendefinisikan klasifikasi tanggung jawab yaitu anggaran, biaya operasional, pembuatan laporan keuangan dan efisiensi juga evaluasi di rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang quality asuransi rumah sakit. Dari jenis paragraf tersebut termasuk jenis paragraf eksposisi. Dan dari pengembangan tersebut dapat saya definisikan bahwa memastikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien. Biasanya bekerja dalam tim akreditasi rumah sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paragraf eksposisi yang bertentang dengan humas. Humas adalah hubungan masyarakat yang bertugas komunikasi rumah sakit dengan pasien, keluarga pasien, dengan staf administrasi. Humas adalah fungsi manajemen yang berupaya menjalin hubungan antara rumah sakit dengan pasien dengan berkoordinasi staf yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian paragraf tentang kompetensi dan skill. Kompetensi dan skill yang diperlukan untuk sukses bekerja di bidang administrasi rumah sakit, yaitu seseorang harus memiliki kemampuan dalam manajemen dan organisasi, komunikasi yang baik, kemudian kemampuan dalam analisis dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir kemampuan dalam menggunakan sistem informasi rumah sakit atau biasa disingkat dengan SIMRS. Setelah saya definisikan, jenis paragraf ini merupakan jenis eksposisi dengan metode pengembangan, klasifikasi, dan enumerasi. Selanjutnya paragraf tentang gaji dan jenjang karir. Jenis paragraf ini yaitu eksposisi. Dari data pengembangannya dapat didefinisikan secara gaji dan administrasi rumah sakit sangat bervariasi, tergantung pada pengalaman, posisi, dan lokasi kerja. Pada umumnya untuk fresh graduate memiliki gaji sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Untuk kelas menengah seperti koordinator atau supervisor memiliki gaji sekitar 6 juta sampai 10 juta rupiah per bulan. Untuk manajer atau eksekutif rumah sakit memiliki gaji sekitar 15 juta rupiah ke atas, terutama di rumah sakit besar swasta. Berikutnya adalah paragraf tentang tantangan di bidang administrasi rumah sakit. Meski menjanjikan, pekerjaan di bidang administrasi rumah sakit tidak lepas dari tantangan, yaitu tekanan kerja tinggi, harus memahami istilah medis dan kebijakan kesehatan, serta butuh ketelitian yang tinggi. Namun, dengan dedikasi dan pembelajaran secara terus-menerus, tantangan ini bisa menjadi peluang pengembangan diri yang besar. Jenis paragraf ini adalah eksposisi argumentatif. Bagian ini bukan sekedar menjelaskan, tetapi juga memberi penilaian mengenai tantangan dan peluang. Ada sedikit unsur opini yang diperkuat alasan sehingga masuk eksposisi argumentatif. Metode pengembangannya yaitu sebab akibat dan analisis. Sebabnya ialah tekanan kerja tinggi, memahami istilah medis, dan ketelitian klaim. Akibatnya ialah tantangan yang bisa berkembang menjadi peluang. Lalu pada paragraf terakhir itu adalah paragraf kesimpulan, di mana pada paragraf ini menggunakan jenis paragraf argumentasi. Kenapa argumentasi? Karena di dalamnya mengemukakan pendapat bahwasannya administrasi rumah sakit ini merupakan bidang yang menjanjikan, stabil dan bermakna. Lalu juga diikuti oleh penjelasan penguat, di mana bidang administrasi rumah sakit ini adalah bidang yang sangat penting dalam kesehatan modern. Lalu untuk mode pengembangannya itu adalah penegasan ulang atau reorientasi, diikuti dengan generalisasi. Di mana di reorientasi ini kita menjelaskan kembali ide pokok dan juga hal-hal penting yang sebelumnya telah disampaikan. Lalu pada generalisasi itu di dalamnya menjelaskan bahwasanya bidang administrasi rumah sakit ini cocok untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang kesehatan tetapi tidak memiliki kontak langsung dengan pasien.
Bahasan kedua, kita akan membahas terkait contoh pengaitan paragraf yang ada dalam artikel sesuai dengan materi minggu lalu. Yang pertama, pada kalimat namun dengan dedikasi dan pembelajaran terus-menerus, tantangan ini bisa menjadi peluang pengembangan diri yang besar. Terdapat dua pengait paragraf, yaitu yang pertama, kata namun berfungsi sebagai penghubung transisi yang menunjukkan pertentangan antara isi paragraf sebelumnya dan gagasan baru yang ingin disampaikan. Selain itu, yang kedua, pengulangan kata kunci seperti tantangan dan pengulangan diri menjaga kesinambungan topik sehingga paragraf tetap padu dan fokus pada inti persoalan. Dengan cara ini, kalimat tersebut menghubungkan ide lama ke ide baru tanpa memutuskan alur pembahasan. Dalam paragraf, dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, peran administrasi yang profesional, efisien, dan etis menjadi semakin penting. Penjelasan pada paragraf ini yaitu, paragraf sebelumnya membahas tentang prospek kerja di bidang administrasi rumah sakit, dan paragraf ini menghubungkan dengan pentingnya peran administrasi. Kalimat tersebut menggunakan pengait paragraf berupa pengulangan kata kunci seperti administrasi rumah sakit berupa medis, keuangan, dan operasional. Pengulangan ini membuat paragraf tetap padu karena semua istilah masih berada dalam satu topik, yaitu kompetensi lulusan dalam mendukung layanan rumah sakit. Ada contoh paragraf sebagai lulusan administrasi rumah sakit yang terlatih mengelola rekam medis, keuangan, dan operasional. Saya merasa siap mendukung rumah sakit menjaga standar layanan dan kepuasan pasien. Kalimat tersebut menggunakan pengait paragraf berupa pengulangan kata kunci seperti administrasi rumah sakit, rekam medis, keuangan, dan operasional. Pengulangan ini membuat paragraf tetap padu karena semua istilah masih berada dalam satu topik, yaitu kompetensi lulusan dalam mendukung layanan rumah sakit. Poin C menjelaskan topik utama dari artikel ini adalah prospek kerja di bidang administrasi rumah sakit. Bahasan keempat, kita akan menjelaskan terkait ide pokok dan kalimat jelas yang ada pada setiap paragraf sesuai dengan materi minggu lalu. Ide pokok paragraf 1 ialah bahwa administrasi rumah sakit menjadi bagian penting dalam dunia kesehatan karena berperan sebagai penopang di balik layanan medis. Kalimat-kalimat penjelasnya yaitu menggambarkan bahwa layanan kesehatan tidak hanya ditopang oleh dokter dan perawat saja, akan tetapi juga oleh sistem administrasi yang kuat dan tenaga administrasi yang bekerja mengatur sebagai kegiatan agar rumah sakit dapat berjalan secara efektif. Ini adalah kenapa memilih karir di bidang administrasi rumah sakit, dan kalimat penjelasannya adalah permintaan tinggi di industri kesehatan termasuk sektor yang tidak pernah sepi bahkan justru terus tumbuh. Ide pokok dari jenis pekerjaan di bidang administrasi rumah sakit. Dalam administrasi rumah sakit terdapat beberapa jenis pekerjaan, salah satunya staf administrasi medis yang bertugas mengelola data dan rekam medis serta membantu kelancaran pelayanan pasien agar operasional rumah sakit tetap berjalan tertib dan efisien. Dan paragraf 4, di pokok paragraf ini yaitu kompetensi dan skill yang diperlukan untuk sukses di bidang administrasi rumah sakit. Kalimat penjelasnya, kemampuan manajemen dan organisasi karena harus menangani banyak dokumen dan prosedur. Ide pokok dari paragraf 5, gaji dan jenjang karir di bidang administrasi rumah sakit. Ide pokoknya ialah besaran gaji dan jenjang karir di bidang administrasi rumah sakit bervariasi sesuai dengan posisi, pengalaman, dan tanggung jawab pekerjaan. Lulusan administrasi rumah sakit memiliki banyak pilihan tempat kerja, tidak hanya terbatas di rumah sakit saja. Kalimat penjelasan, selain bekerja di rumah sakit, lulusan administrasi rumah sakit juga dapat berkarir, klinik, dan puskesmas, laboratorium kesehatan, lembaga asuransi kesehatan seperti BPJS, dan asuransi swasta. Instansi pemerintah seperti kementerian atau dinas kesehatan, perusahaan farmasi, hingga lembaga penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Selanjutnya, ide pokok dari kesimpulan tentang prospek kerja di bidang administrasi rumah sakit, yaitu bidang administrasi rumah sakit memiliki prospek karir yang menjanjikan, stabil, dan bermakna bagi mereka yang ingin bekerja di dunia kesehatan tanpa terlibat langsung dalam tindakan medis. Pada kesimpulannya, analisis yang telah kita bahas sebagian besar pada paragraf di artikel ini menggunakan kalimat eksposisi, di mana di dalamnya itu menjelaskan terkait informasi yang faktual dan penjelasan terkait karir di bidang administrasi rumah sakit. Tetapi ada beberapa bagian seperti pada bagian tantangan dan kesimpulan itu menggunakan kalimat argumentasi, di mana di dalamnya itu juga membutuhkan opini personal. Sekian mungkin pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.